Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Wahida. Saya merupakan mahasiswi semester 5 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pertama-tama, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Samsul Ma'arif selaku dosen pengampu pada mata kuliah Metodologi Penelitian, kelas 5N. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Pengembangan Metode Problem-Based Learning melalui permainan tradisional congklak untuk meningkatkan kemampuan berhitung siswa SD kelas 2. Pada proposal penelitian saya kali ini terdiri dari 3 bab. Yang pertama, pendahuluan, kedua, landasan teoritis, dan yang ketiga, metodologi penelitian. Pada bab 1 pendahuluan, saya akan membahas tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, dan manfaat penelitian. Poin pertama adalah latar belakang masalah. Pendidikan memiliki peran penting bagi kemajuan suatu bangsa. Maka dari itu kita harus meningkatkan kualitas pendidikan itu sendiri. Meningkatkan kualitas pendidikan juga bisa dengan meningkatkan mutu pembelajaran. Mutu pembelajaran dapat tercipta dengan proses pembelajaran yang memperhatikan tujuan, materi, model pembelajaran, karakteristik siswa, dan media pembelajaran. Hal tersebut menjadi pusat perhatian untuk semua mata pelajaran, termasuk pelajaran matematika. Seperti kita ketahui, pelajaran matematika adalah pelajaran yang ditakuti oleh siswa. Karena pelajaran matematika merupakan pelajaran yang rumit dan hanya terdiri dari angka-angka. Pembelajaran matematika sebagai bagian dari proses pendidikan di sekolah berperan penting dalam meningkatkan kompetensi siswa. Berdasarkan standar isi tersebut, tampak bahwa kemampuan berhitung adalah bagian yang sangat penting dalam belajar awal matematika. Keterampilan berhitung siswa yang lemah dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah proses pembelajaran yang sangat monoton dan sangat membosankan. Dalam pembelajaran matematika, sebagai guru kita harus melibatkan siswa secara aktif dan memfasilitasi siswa dengan barang-barang yang konkret untuk dapat menggunakan kemampuan berhitungnya. Agar siswa memiliki kemampuan berhitung yang baik, maka guru perlu melakukan inovasi dalam proses pembelajaran. Inovasi menjadi suatu keharusan yang dilaksanakan tidak hanya sebatas strategi, tetapi juga melalui media pembelajaran, karena media tersebut juga mempengaruhi siswa agar tidak bosan dan tidak monoton dalam proses pembelajaran matematika. Guru dapat menggunakan metode pembelajaran problem-based learning, karena problem-based learning itu menjadikan siswa berperan aktif dalam proses pembelajaran. Lalu guru juga bisa menggunakan permainan tradisional congklak untuk belajar matematika. Permainan tradisional congklak bisa digunakan untuk memperkenalkan konsep penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pada matematika dasar. Berdasarkan latar belakang yang sudah saya paparkan, maka fokus penelitian pada proposal penelitian saya kali ini adalah apakah metode problem-based learning melalui permainan tradisional congklak dapat meningkatkan kemampuan berhitung siswa SD kelas 2 atau tidak. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah metode problem-based learning melalui permainan tradisional congklak dapat meningkatkan kemampuan berhitung siswa SD kelas 2 atau tidak. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian pada penelitian kali ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada manfaat teoritis, dan yang kedua ada manfaat empirik. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan alternatif yang dapat dipilih dalam pengembangan metode problem-based learning melalui permainan tradisional congklak untuk meningkatkan kemampuan berhitung siswa SD kelas 2. Selanjutnya ada manfaat empirik. Yang pertama ada bagi guru,
Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan motivasi bagi guru untuk menjadi kreatif dan inovatif dalam memberikan materi-materi yang diajarkan kepada siswa. Selanjutnya ada bagi siswa. Penelitian ini diharapkan dapat yang pertama meningkatkan kemampuan berhitung siswa, dan yang kedua sebagai umpan balik bagi siswa sehingga menimbulkan motivasi untuk memperbaiki hasil belajar. Yang ketiga ada bagi peneliti. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan tentang pengembangan metode problem-based learning melalui permainan tradisional congklak untuk meningkatkan kemampuan berhitung siswa SD kelas 2. Selanjutnya, pada bab 2, saya akan menjelaskan tentang konsep pengembangan model, konsep model yang dikembangkan, kajian teoritik, dan rancangan model. Poin pertama pada bab 2 ini, saya akan menjelaskan tentang konsep pengembangan model. Research and development merupakan metode penelitian yang digunakan untuk memproduksi suatu produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Research and development memiliki pengembangan model, diantaranya ada model Dick and Carey, model Esur, model Gerald E. Camp, model Eddy, dan model Burke and Gall. Poin selanjutnya atau poin kedua yang saya akan jelaskan kali ini adalah konsep model yang dikembangkan. Saya akan mengembangkan metode problem-based learning melalui permainan tradisional congklak. Problem-based learning sendiri merupakan suatu metode pembelajaran yang dirancang dan dikembangkan untuk mengembangkan keterampilan siswa dalam memecahkan suatu masalah. Permainan tradisional congklak dapat digunakan untuk memperkenalkan kepada siswa konsep penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dengan menggunakan permainan tradisional congklak dalam pembelajaran matematika, diharapkan dapat meningkatkan motivasi siswa dan dapat meningkatkan kemampuan berhitung bagi siswa. Poin selanjutnya ada kerangka teoritik. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian permainan congklak. Menurut Mulyani, permainan congklak merupakan permainan tradisional yang dimainkan oleh dua orang dengan menggunakan papan congklak dan 98 biji congklak. Menurut Kurniati, permainan tradisional congklak merupakan permainan yang memfokuskan pada kemampuan berhitung. Oleh karena itu, permainan ini akan lebih menarik apabila diterapkan sebagai media pembelajaran pada pelajaran matematika karena siswa akan mengikuti pembelajaran dengan aktif sesuai tahap perkembangan kognitif dan periode perkembangan pada siswa sekolah dasar dalam menunjang kemampuan berhitung karena memanfaatkan benda-benda konkret seperti biji congklak. Selanjutnya ada pengertian problem-based learning. Problem-based learning atau pembelajaran berbasis masalah adalah suatu model pembelajaran yang dirancang dan dikembangkan untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam memecahkan suatu masalah. Problem-based learning atau PBL merupakan model pembelajaran yang menghadapkan siswa pada masalah nyata dan mengharapkan siswa membangun pengetahuan dan pemahamannya secara mandiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kemampuan berhitung. Menurut Nyimas Aisyah dalam Jawarni 2009 menyatakan bahwa kemampuan berhitung dalam arti luas adalah salah satu kemampuan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Dikatakan bahwa dalam semua aktivitas kehidupan manusia memerlukan kemampuan berhitung. Menurut Dewa Ketut Soekardi dalam Jawarni 2009, kemampuan berhitung merupakan kemampuan yang memerlukan penalaran dan keterampilan aljabar termasuk operasi hitung. Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa kemampuan berhitung adalah kemampuan yang memerlukan penalaran dan keterampilan aljabar termasuk operasi hitung yang diperlukan dalam semua aktivitas kehidupan manusia sehari-hari. Poin terakhir pada bab 2 ini adalah rancangan model. Saat mengembangkan bahan ajar, diperlukan model pengembangan untuk memastikan hasil.
Penggunaan model pengembangan bahan ajar yang sesuai dengan teori akan menjamin kualitas bahan ajar tersebut. Model yang saya pakai pada penelitian kali ini adalah model ADI. Model ADI menggunakan pendekatan sistem. Esensi pendekatan sistem adalah memecah proses perencanaan pembelajaran menjadi langkah-langkah, mengatur langkah-langkah tersebut menjadi urutan logis, dan kemudian menggunakan hasil dari setiap langkah tersebut sebagai masukan untuk langkah-langkah berikutnya. Model ADI terdiri dari analisis, design, develop, implement, dan evaluate. Selanjutnya, pada bab 3 saya akan menjelaskan tentang tujuan penelitian, tempat dan waktu penelitian, karakteristik model yang dikembangkan, pendekatan dan metode penelitian, dan langkah-langkah pengembangan model. Pada poin pertama bab 3 ini ada tujuan penelitian. Berdasarkan masalah yang telah dijabarkan pada latar belakang masalah, maka tujuan penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengembangkan model pembelajaran problem-based learning melalui permainan tradisional congklak. Dan yang kedua, siswa dapat meningkatkan kemampuan berhitung dengan model pembelajaran problem-based learning melalui permainan tradisional congklak. Poin kedua pada bab 3 ini adalah tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri Ciputat 3 yang beralamat di Jalan Pendidikan nomor 7 Ciputat, Kota Tangerang Selatan. Dan adapun pelaksanaan penelitian pengembangan ini dilakukan mulai bulan Maret hingga bulan April semester genap tahun ajaran 2020-2021. Poin ketiga pada bab 3, saya akan menjelaskan tentang karakteristik model yang akan dikembangkan. Pada penelitian pengembangan ini, yang menjadi subjek penelitian adalah siswa kelas 2 SD Negeri Ciputat 3 dengan jumlah siswa sebanyak 24 siswa, terdiri dari 12 siswa perempuan dan 12 siswa laki-laki. Materi yang diajarkan adalah pelajaran matematika dengan topik penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Poin selanjutnya ada pendekatan dan metode penelitian. Pada penelitian ini, peneliti mengembangkan model pembelajaran problem-based learning melalui permainan tradisional congklak untuk meningkatkan kemampuan berhitung siswa SD kelas 2. Sehingga metode yang digunakan adalah penelitian dan pengembangan atau research and development. Poin selanjutnya pada bab 3 ini adalah langkah-langkah pengembangan model. Yang pertama ada penelitian pendahuluan. Penelitian pendahuluan dilakukan guna memperoleh masukan mengenai judul yang akan diteliti. Selanjutnya ada perencanaan pengembangan model. Penelitian pengembangan atau research and development ini menggunakan model pengembangan ADI sebagai model penelitian pengembangan. Yang pertama ada analisis. Tahap analisis adalah suatu tahap pengumpulan informasi yang dapat dijadikan sebagai bahan untuk membuat produk. Dalam hal ini, produk yang dihasilkan adalah permainan tradisional congklak dalam metode pembelajaran problem-based learning. Selanjutnya ada desain. Tahap desain dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam merancang model pembelajaran problem-based learning melalui permainan tradisional congklak yang akan dibangun. Tahap-tahap yang dilakukan itu, yang pertama ada menyusun instrumen penelitian, yang kedua ada memberikan soal-soal atau permasalahan tersebut ke siswa, yang ketiga ada memberikan perlakuan berupa media pembelajaran permainan tradisional congklak untuk menyelesaikan permasalahan atau soal yang telah diberikan tadi. Selanjutnya ada pengembangan atau develop. Desain produk yang telah disusun tadi lalu dikembangkan di pengembangan dan develop. Selanjutnya ada implementasi. Pada tahap implementasi ini dilakukan pada siswa SD kelas 2 SD Negeri Ciputat 3 sebanyak 24 siswa yang dibagi menjadi 12 kelompok. Selama uji coba berlangsung, peneliti membuat catatan tentang kekurangan dan kendala yang masih terjadi ketika produk tersebut diimplementasikan. Selain itu, siswa juga diberi angkat respon mengenai penggunaan media pembelajaran tersebut.
Siswa juga diberikan soal tes setelah penggunaan media tersebut untuk mengetahui keefektifan media tersebut. Selanjutnya yang terakhir ada evaluasi atau evaluate. Evaluasi adalah proses untuk menganalisis media pembelajaran tadi pada tahap implementasi masih ada kekurangan atau kelemahan atau tidak. Apabila sudah tidak terdapat kekurangan atau kelemahan, maka media tersebut layak untuk digunakan. Poin selanjutnya pada bab 3 ini ada validasi, evaluasi, dan revisi model. Yang pertama ada validasi model. Sebelum diuji cobakan atau diimplementasikan kepada siswa, model dan media yang dibuat terlebih dahulu divalidasi oleh ahli materi atau ahli media Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Selanjutnya ada evaluasi model. Evaluasi adalah proses untuk menganalisis media pada tahap implementasi apakah masih terdapat kelemahan atau kekurangan atau tidak. Jika tidak ada kelemahan atau kekurangan, maka media tersebut layak untuk diimplementasikan atau diberikan kepada siswa. Selanjutnya ada revisi model. Setelah desain media divalidasi oleh ahli materi atau ahli media dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, maka akan dapat diketahui kelemahan dan kekurangan dari produk tersebut. Maka kelemahan atau kekurangan tersebut akan diperbaiki untuk menghasilkan produk yang lebih baik lagi. Poin terakhir pada bab 3 ini adalah implementasi model. Yang pertama ada penjumlahan bilangan. Pengenalan konsep penjumlahan bilangan melalui permainan congklak ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu siswa dan guru menyiapkan papan congklak dan buah atau biji-biji congklak. Yang kedua, siswa mengisi setiap lubang rumah dengan 7 buah biji congklak. Langkah ketiga, siswa menjumlahkan semua biji congklak yang terdapat pada 2 buah lubang rumah papan congklak. Langkah keempat, siswa menjumlahkan buah congklak atau biji congklak yang terdapat pada 3 buah lubang rumah papan congklak. Tahap kelima atau langkah kelima, menjumlahkan biji congklak yang terdapat pada beberapa lubang rumah dapat diteruskan sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Selanjutnya ada pengurangan bilangan. Pengenalan konsep pengurangan bilangan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu secara berpasangan, siswa diminta untuk bermain congklak. Yang kedua, untuk menentukan siapa yang duluan bermain, dilakukan undian atau suit. Siswa yang menang suit mendapat giliran pertama bermain congklak, sedangkan yang kalah harus memperhatikan siswa pertama bermain congklak. Langkah ketiga, siswa pertama memulai permainan dengan mengambil 7 buah biji congklak dari salah satu lubang rumah pada papan congklak. Langkah keempat, secara perlahan-lahan siswa pertama menjatuhkan biji congklak satu persatu ke dalam rumah atau ke dalam lubang rumah yang telah dilaluinya. Yang kelima, ketika siswa pertama menjatuhkan buah congklak atau biji congklak, maka siswa kedua harus menebak jumlah buah congklak atau biji congklak yang ada di tangan siswa pertama. Jika buah congklak dijatuhkan ke dalam satu lubang rumah pada papan congklak, maka buah atau biji congklak di tangan siswa pertama adalah 7 dikurang 1, karena 1 telah dimasukkan ke dalam lubang rumah papan congklak. Jadi yang digenggam siswa ada 6 buah biji congklak atau buah congklak. Selanjutnya, pengurangan dapat dilakukan seterusnya sampai buah congklak atau biji congklak di tangan siswa pertama habis, lalu dilanjutkan oleh siswa kedua. Selanjutnya ada perkalian bilangan. Pengenalan konsep perkalian bilangan melalui permainan congklak ini adalah yang pertama, tanpa memberitahukan jumlahnya, guru memberikan kepada setiap siswa 49 biji congklak. Langkah kedua, siswa mengisi masing-masing lubang rumah pada papan congklak dengan 7 buah congklak atau 7 buah biji congklak. Langkah ketiga, siswa diminta menentukan jumlah biji congklak yang diberikan oleh guru. Karena angka 7 ada sebanyak 7 kali, maka dapat dituliskan 7
ditambah 7, ditambah 7 hingga 7 kali penjumlahan. Selanjutnya ada pembagian bilangan. Pengenalan konsep melalui permainan congklak ini pada pembagian bilangan adalah: yang pertama, guru memberikan kepada setiap siswa 49 biji congklak. Lalu yang kedua, guru meminta siswa untuk mengisi masing-masing lubang rumah pada papan congklak sebanyak 7 buah congklak atau 7 buah biji congklak. Yang ketiga, guru meminta siswa menentukan berapa banyak lubang rumah pada papan congklak yang dapat diisi dengan menggunakan 49 biji congklak. Karena masing-masing lubang rumah pada papan congklak akan diisi sebanyak 7 buah biji congklak, maka 49 biji congklak yang telah diberikan guru tadi akan dibagi dengan 7 sesuai dengan berapa banyak biji congklak yang akan dimasukkan ke dalam lubang rumah pada papan congklak tersebut. Baik, alhamdulillah cukup sekian penjelasan proposal penelitian yang saya teliti ini. Terima kasih telah mendengarkan dan menonton video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.